Halo sahabat semua, selamat datang di channel Lakon Kehidupan. Hari ini, kita akan membahas sebuah cerita yang menguras emosi. Kisah nyata dari seorang TKW cantik asal Jawa Tengah. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dan jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sebuah desa kecil yang asri di Jawa Tengah, hiduplah seorang wanita muda bernama Asih. Asih adalah sosok ibu rumah tangga yang sederhana, cantik dengan ciri khas perempuan Jawa. Rambutnya hitam panjang, matanya berbinar penuh harapan, dan senyumnya selalu meneduhkan. Asih telah menikah dengan Andi, seorang pekerja pabrik kayu lapis. Pernikahan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang lucu dan cerdas bernama Ilham, yang baru saja memasuki usia 5 tahun. Meskipun kehidupan mereka sederhana, kebahagiaan tetap terpancar dalam keluarga kecil itu. Mereka tinggal di sebuah rumah kayu yang mungil, dikelilingi hamparan sawah hijau yang menenangkan jiwa. Setiap hari, Asih menjalani rutinitasnya sebagai ibu rumah tangga, sementara Andi bekerja keras di pabrik kayu lapis. Namun, di balik senyum Asih yang menyejukkan, ada kekhawatiran yang selalu membayang di benaknya. Asih sering memikirkan bagaimana masa depan anaknya kelak. Ilham adalah segalanya bagi Asih, dan ia ingin memastikan anaknya mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang baik, dan masa depan yang cerah. Dalam doa malamnya, Asih selalu memohon agar keluarga kecilnya dijauhkan dari cobaan yang berat. Kenyataannya, kehidupan tak selalu berjalan sesuai dengan rencana dan harapan manusia. Cobaan datang seperti badai yang seketika menghancurkan ketenangan mereka. Andi, yang menjadi tumpuan keluarga, tiba-tiba harus kehilangan pekerjaannya karena pabrik kayu lapis tempatnya bekerja bangkrut. PHK massal tak terelakkan, bukan hanya menghantam Andi, tetapi juga momok paling menakutkan bagi para pekerja lain. Hampir 100% karyawan dirumahkan. Kenyataan tersebut membuat Asih terpukul. Ia tahu betapa pentingnya pekerjaan Andi bagi keluarga mereka. Kehidupan keluarga kecil itu pun berubah drastis. Sedikit tabungan mereka perlahan terkuras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sayangnya, cobaan tidak berhenti di situ. Setelah kehilangan pekerjaan, Andi mulai sering mengeluh sakit di dadanya. Asih membawa suaminya ke puskesmas terdekat, dan dokter mengatakan bahwa Andi mengalami gangguan kesehatan serius, yaitu penyakit paru-paru yang membutuhkan perawatan intensif. Dokter menduga paru-paru Andi rusak akibat sering menghirup limbah dan debu kayu di pabrik kayu lapis tempatnya bekerja. Asih mencoba tegar, meskipun hatinya terasa sesak. Dalam situasi yang semakin sulit, Asih merasa harus mengambil keputusan besar. Ia memikirkan Ilham, anak mereka, yang masih polos dan tidak mengerti apa-apa tentang masalah orang tuanya. Asih pun memutuskan untuk merantau jauh di negeri orang, yakni dengan menjadi tenaga kerja wanita atau TKW di Arab Saudi. Itu bukan keputusan yang mudah. Asih tahu betapa berat meninggalkan anak dan suaminya. Dan betapa kerasnya bekerja dan hidup di negeri gurun sebagai pekerja migran. Namun, ia juga menyadari bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarganya dari keterpurukan ekonomi. Setelah banyak menimba pengalaman dari teman sekampung yang juga pernah menjadi TKW bernama Yanti, Asih pun mendaftarkan diri pada agen penyalur tenaga kerja ke Arab Saudi yang direkomendasikan oleh Yanti. Malam sebelum keberangkatannya, Asih duduk di sisi tempat tidur Ilham, memandangi wajah anak semata wayangnya yang tertidur pulas. Ibu janji akan segera kembali, "Nak," bisiknya dengan air mata yang hangat mengalir membasahi pipinya. Sementara itu, Andi hanya bisa berusaha tegar, meskipun hatinya hancur melihat istrinya harus pergi jauh demi keluarga mereka. Dalam pelukannya yang terakhir, Andi berkata, "Jaga dirimu baik-baik di sana, Asih. Aku dan Ilham akan selalu menunggumu." Asih tertegun haru, namun dengan menguatkan diri ia menegakkan wajahnya seraya berkata, "Besok aku pergi, Mas. Jaga dirimu dan Ilham. Perhatikan juga penyakitmu, berobatlah segera ke rumah sakit." Atau ikhtiar dengan pengobatan herbal, pesan Asih kepada suaminya. Hari keberangkatan tiba. Dengan koper kecil di tangan dan hati yang berat, Asih melangkah meninggalkan rumahnya. Tangis pecah di terminal bus ketika Asih memeluk erat Ilham yang tidak mau melepaskan ibunya.
Jangan pergi, Bu. Rengek Ilham sambil memegang erat tangan Asih. Tapi Asih hanya bisa tersenyum getir. Mencoba memberikan keyakinan kepada anaknya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Perpisahan itu menjadi momen yang sangat mengharukan bagi Asih. Hatinya terasa hancur berkeping-keping. Namun ia harus tetap kuat. Ia tahu, keputusannya pergi adalah demi masa depan yang lebih baik untuk Ilham. Sebelum naik ke bus, Asih kembali memeluk Andi untuk terakhir kalinya. "Doakan aku, Mas," katanya sambil menahan tangis. Andi mengangguk dan berusaha tersenyum meskipun air matanya tak dapat ditahan. "Aku akan menjaga Ilham, kami akan selalu merindukanmu. Jaga juga cinta kita, aku mencintaimu Mas." Bisik Asih mesra seraya melepaskan kecupan yang terakhir. Asih menempuh perjalanan panjang dengan maskapai Indonesia menuju Arab Saudi. Ia mengalami mabuk di pesawat karena lamanya penerbangan ditambah ia baru pertama kali naik burung besi itu. Tuntunglah, pramugari banyak membantunya. Setelah 8 jam lebih mengudara, menembus benua, akhirnya Asih pun tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz. Sesampainya di negara tujuan Arab Saudi, Asih dibantu oleh staf agen penyalur TKI yang mengantarkannya ke keluarga Tuan Walid untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di sana. Ia pun diterima oleh keluarga majikan barunya, seorang pria Arab bernama Tuan Walid, bersama istrinya, Fatimah. Tuan Walid adalah seorang pengusaha kaya. Wajahnya tampan, dengan sorot mata yang tajam namun hangat. Sementara Fatimah istrinya adalah perempuan cantik khas Arab. Sayang, keluarga ini belum dikaruniai keturunan. Hari-hari pertama Asih bekerja sebagai asisten rumah tangga di keluarga terpandang ini berjalan lancar. Meskipun masih sering merasa gugup dan cemas, namun ia berusaha menyesuaikan diri di negara asing dengan budaya dan bahasa yang sangat berbeda dengan di Indonesia. Alhamdulillah, kedua majikannya memperlakukannya dengan baik, bahkan lebih dari yang ia bayangkan. Tuan Walid sangat baik, begitupun Fatimah yang penuh perhatian. Ia sering mengajak Asih mengobrol meskipun dengan bahasa Inggris yang terbata-bata. "Kamu wanita yang baik, Asih. Aku senang kamu bekerja di sini," katanya suatu hari sambil tersenyum. Asih merasa sedikit terhibur oleh keramahan mereka, meskipun rasa rindu kepada keluarga di kampung terus menghantui malam-malamnya. Setiap malam sebelum tidur, Asih selalu memandangi foto Ilham yang ia bawa dalam dompet kecilnya. "Ibu akan pulang, Nak. Tunggu ibu," katanya dalam doa, mencoba menguatkan hatinya sendiri. Di tempat asing ini, Asih mulai memahami bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Hari-hari Asih di rumah Tuan Walid berjalan cukup baik. Tugasnya sebagai asisten rumah tangga tidak terlalu berat, karena keluarga Tuan Walid memiliki beberapa pekerja lainnya. Fatimah, sang istri majikan, sering memuji hasil kerja Asih yang rapi dan bersih. "Kamu sungguh telaten, Asih. Aku beruntung memiliki kamu di rumah ini," katanya sambil tersenyum penuh perhatian. Asih merasa dihargai, sesuatu yang tidak selalu dirasakan oleh TKW lainnya di negeri ini. Fatimah bahkan memberikan perhatian lebih kepada Asih. Ia sering memberinya pakaian bekas miliknya yang masih bagus, tas branded meski bukan baru, parfum mahal, atau bahkan perhiasan kecil sebagai tanda terima kasih. "Ini hadiah untukmu. Anggap saja sebagai ucapan rasa terima kasihku," ujar Nyonya Fatimah suatu hari. Asih, meskipun merasa sedikit canggung, tetap bersyukur atas kebaikan tersebut. Namun, Asih tetap tidak bisa sepenuhnya bahagia. Setiap malam, rasa rindu kepada anak dan suaminya di Indonesia selalu datang menghantui. Foto kecil Ilham yang ia simpan lekat di dompetnya menjadi teman setianya. Dalam kesendirian, ia kerap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar waktu cepat berlalu, sehingga ia bisa segera kembali ke pelukan keluarganya. Ia yakin, doa-doa tulus di tanah suci Arab Saudi di malam yang sunyi akan cepat dikabulkan. Amin. Beberapa bulan setelah bekerja di rumah itu, Asih mulai menyadari sesuatu yang membuat hatinya tidak tenang. Tuan Walid, pria gagah berusia sekitar 40 tahunan, sering memberinya perhatian lebih dari biasanya. Awalnya, Asih mengira itu hanya keramahan semata. Namun, lama-kelamaan, tatapan Tuan Walid kepada Asih terasa berbeda, lebih hangat, bahkan penuh kekaguman. Asih merasa canggung setiap kali Tuan Walid mengajaknya bicara.
Kamu orang yang istimewa bagiku, Asih, ucapnya suatu sore. Asih hanya tersenyum kecil, mencoba mengalihkan perasaannya yang tidak nyaman. Namun, perhatian itu semakin terasa nyata. Tuan Walid mulai sering menghabiskan waktu di dekat Asih, bahkan bertanya tentang kehidupannya di Indonesia. Aku kagum pada pengorbananmu, kata Tuan Walid suatu hari. Tidak banyak wanita yang sekuat dirimu, Asih. Kata-kata itu membuat hati Asih berdebar. Meski ia mencoba menyangkal, dalam hati kecilnya, ia tak bisa menampik bahwa Tuan Walid adalah pria yang menarik, dengan sikapnya yang lembut dan penuh wibawa. Perempuan mana yang tak tertarik dengan pria seperti Tuan Walid? Dia tampan, kaya, mapan dan sukses di usia utama. Namun Asih sudah bertekad untuk tetap setia kepada Andi, lelaki yang jadi cinta pertama dan masih menjadi suami syahnya di Indonesia. Suatu malam, ketika suasana rumah telah sepi, Tuan Walid memanggil Asih ke ruang tamu. Dengan suara lembut, ia mengungkapkan sesuatu yang sangat mengejutkan Asih. Aku ingin kamu tahu, Asih, bahwa aku mencintaimu, ucap Walid sambil menatap langsung ke mata Asih. Asih terdiam. Tatapan majikannya itu telah menghujam jantungnya. Hatinya berkecamuk antara terkejut, takut, dan bingung. Tuan, saya hanya pembantu di sini. Tidak seharusnya Tuan berkata seperti itu, jawab Asih dengan suara bergetar. Namun, Tuan Walid melanjutkan, kamu lebih dari sekedar pembantu di mataku. Aku ingin kamu menjadi istriku, Asih. Aku akan memberikanmu kehidupan yang layak. Rumah, mobil, uang dan perhiasan. Kamu tidak perlu bekerja lagi. Kamu hanya perlu bersamaku. Pengakuan itu membuat Asih semakin bingung. Ia merasa tersanjung, namun di sisi lain, ia teringat akan suaminya, Andi, dan anak mereka, Ilham, yang ada di Indonesia. Pun begitu, Asih juga tidak tega menghancurkan hati Nyonya Fatimah, istri Tuan Walid, yang telah memperlakukannya dengan begitu baik. Tawaran dari Tuan Walid terasa seperti mimpi. Sebagai seorang wanita yang terbiasa hidup sederhana, Asih tidak pernah membayangkan ada seseorang yang menawarkan kehidupan serba mewah kepadanya. Aku akan memastikan kamu hidup seperti seorang ratu, ucap Tuan Walid dengan yakin. Tuan Walid bahkan menjelaskan rencananya untuk menikah siri dengan Asih, sehingga hubungan mereka bisa dianggap sah menurut agama. Fatimah tidak akan tahu, dan kamu akan tetap tinggal di sini, tapi bukan sebagai pembantu. Kamu akan menjadi istriku, lanjutnya. Hati Asih semakin berkecamuk. Ia tak bisa menyangkal bahwa Tuan Walid adalah pria yang menawan dan berharisma. Namun, bayangan wajah suaminya, Andi, serta anaknya, Ilham, terus muncul di benaknya. Ia sadar bahwa menerima tawaran itu berarti telah mengkhianati cinta dan keluarganya di Indonesia, sesuatu yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Malam itu menjadi malam terpanjang bagi Asih. Ia tidak bisa memejamkan mata, memikirkan tawaran yang menggiurkan namun penuh risiko dari Tuan Walid. Di satu sisi, kehidupan yang dijanjikan Tuan Walid adalah impian yang mungkin tidak pernah bisa ia wujudkan sendiri. Tapi di sisi lain, ia tahu bahwa hatinya tidak akan pernah tenang jika menerima tawaran tersebut. Asih duduk di tempat tidurnya, kembali memandangi foto Ilham. Nak, ibu melakukan semua ini untukmu, gumamnya sambil terisak. Ia teringat saat terakhir kali memeluk Ilham di terminal bus, suara kecilnya yang meminta agar ia tidak pergi. Aku tidak mungkin mengkhianati mereka, katanya kepada dirinya sendiri. Asih juga memikirkan kebaikan Nyonya Fatimah, yang telah memperlakukannya seperti saudara sendiri. Ia tidak tega membalas kebaikan wanita itu dengan cara yang menyakitkan. Ibaratnya, air susu dibalas dengan air tuba. Dengan hati yang penuh beban, Asih akhirnya membuat keputusan. Ia harus menolak tawaran Tuan Walid, meskipun itu berarti melepaskan kesempatan untuk hidup berkecukupan. Apalah artinya hidup mewah tapi mengkhianati cinta suci dan menyakiti perasaan sesama perempuan? Setelah malam yang penuh pergulatan batin itu, Asih memutuskan untuk tetap bersikap seperti biasa. Namun, setiap kali melihat Fatimah, perasaan bersalah terus menghantui dirinya. Wanita Arab itu telah menerimanya dengan sangat baik, bahkan lebih dari seorang majikan kepada pembantu. Fatimah sering mengajak Asih ngobrol banyak hal, layaknya seorang teman. Tak ada perbedaan,
Yang ada adalah kehangatan persaudaraan. Asih, aku merasa kamu seperti saudara perempuan yang tidak pernah aku miliki. Ujar Fatimah suatu hari sambil menyerahkan secangkir teh. Terima kasih tehnya, Nyonya. Seharusnya saya yang menyuguhkan teh ini untuk Nyonya. Sergah Asih merasa tak enak hati. Ia pun mencecap teh hangat pemberian sang Nyonya rumah. Segar dan manis sekali, seperti senyum tulus Nyonya Fatimah. Sikap dan kebaikan Fatimah semakin membuat hati Asih memberat. Bagaimana mungkin ia bisa membalas kebaikan wanita ini dengan sebuah pengkhianatan, meski hanya dalam pikiran? Fatimah juga sering mendengarkan cerita Asih tentang keluarganya di Indonesia. Aku berdoa semoga suamimu segera sembuh, dan anakmu tumbuh menjadi pria yang hebat, katanya dengan tulus. Asih hanya bisa mengangguk sambil menahan tangis. Setiap kali Fatimah bersikap seperti ini, tekad Asih untuk menolak tawaran nikah siri dengan Tuan Walid semakin kuat. Baginya, Fatimah adalah sosok istri yang sempurna. Cantik dan berhati mulia, tak layak dimadu ataupun disakiti. Bahkan, ketika pertama kali mendengar suami Asih sedang sakit, Nyonya Fatimah beberapa kali telah membelikan madu Arab untuk dikirim ke Indonesia guna membantu memulihkan kesehatan Andi. Madu Arab yang asli, kata Fatimah, dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, termasuk penyakit paru-paru. Bahkan, madu Arab juga dipercaya memulihkan tenaga dan menambah stamina atau kekuatan kaum pria. Asih tahu bahwa dirinya tidak bisa terus menghindar. Ia harus berbicara langsung dengan Tuan Walid dan menyampaikan keputusannya. Suatu sore, saat rumah sedang sepi, Asih memberanikan diri menemui majikannya di ruang kerja. Dengan suara yang sedikit bergetar, ia berkata, "Maaf, Tuan, saya tidak bisa menerima tawaran Anda." Tuan Walid terkejut, namun ia tetap tenang dan berkata lembut, "Kenapa, Asih? Aku bisa memberikanmu kehidupan yang lebih baik. Kamu tidak perlu bekerja keras lagi," ujarnya dengan nada memohon. Namun, Asih tetap teguh pada pendiriannya. "Saya tidak bisa mengkhianati suami dan anak saya di Indonesia. Mereka adalah alasan saya datang ke sini. Maafkan saya, Tuan," jawabnya sambil menundukkan kepala. Tuan Walid terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Aku mengerti," katanya pada akhirnya. "Aku hanya berharap kamu menemukan kebahagiaan yang kamu cari." Meski Tuan Walid mencoba menerima keputusan itu, Asih tahu bahwa hati Tuan Walid sangatlah kecewa. Setelah percakapan yang menegangkan dengan Tuan Walid, Asih merasa tidak nyaman lagi tinggal di rumah mewah itu. Meskipun Fatimah tetap bersikap baik dan tidak mengetahui apa yang terjadi, Asih merasa bahwa hubungannya dengan keluarga tersebut tidak akan pernah sama. Ia mulai memikirkan cara untuk kembali ke Indonesia tanpa menimbulkan kecurigaan. Akhirnya Asih meminta izin kepada Fatimah untuk pulang lebih awal dengan alasan suaminya Andi sedang kambuh penyakitnya. Fatimah mencegah dengan keras, dia tak ingin kehilangan Asih, pembantu yang sudah dianggapnya sebagai teman. "Saya tak percaya suamimu sedang sakit, Asih. Seminggu lalu saya dengar suamimu sudah pulih setelah rutin minum madu Arab. Madu itu pasti ada khasiatnya, seperti disebutkan dalam Al-Quran. Insya Allah suamimu sembuh dan sehat. Kumohon jangan pulang, Asih. Jangan tinggalkan kami," pinta Fatimah memohon. Asih beralasan bahwa sakit suaminya mendadak kambuh dan butuh dukungan dirinya sebagai istri. "Tolonglah Nyonya, suami saya sedang membutuhkan kehadiranku. Kumohon, izinkan aku pulang ke Indonesia," jawab Asih dengan memelas. Meskipun dengan berat hati, akhirnya Nyonya Fatimah mengizinkan Asih pulang ke Indonesia. "Aku akan merindukanmu, Asih," katanya sambil memeluk erat. Asih hanya bisa tersenyum sambil menahan air mata. Sebelum pergi, Fatimah memberikan Asih sebuah hadiah, sebuah tas cantik dan parfum mahal. "Ini untukmu, sebagai kenang-kenangan dariku. Semoga kamu selalu bahagia bersama keluargamu," ucap Fatimah. Asih merasa semakin terharu dan bersalah, tetapi ia tidak punya pilihan lain selain pergi dari rumah mewah ini, demi menghindari cinta Tuan Walid, dan menjaga perasaan Nyonya Fatimah. Asih akhirnya tiba di Indonesia setelah menempuh perjalanan panjang. Sama seperti keberangkatannya ke Arab Saudi dulu. Hatinya campur aduk antara bahagia karena akan bertemu keluarga, dan cemas memikirkan bagaimana keadaan Andi dan Ilham. Setibanya di kampung, Asih langsung menuju rumah kecilnya.
Namun, apa yang ia temukan di sana benar-benar menghancurkan hatinya. Di balik rumahnya, Asih menyaksikan dengan mata kepala sendiri, ada seorang wanita yang tak asing baginya, sedang duduk santai di kursi bambu bersama Andi suaminya. Wanita itu tertawa sambil menyuapi Andi sepotong kue, seolah mereka pasangan yang sangat dekat. Di sebelah kue tampak 2 cangkir teh terhidang. Asih tertegun pada sebuah botol minuman di sebelah cangkir teh itu. Yah, itu adalah madu Arab yang ia kirimkan untuk pengobatan suaminya. Asih tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Hampir saja Asih melabrak kedua insan yang sedang jatuh cinta itu. Namun ia masih bisa menahan diri, demi mendengar mereka berdua bercanda dengan kata-kata mesra. Mas Andi hebat banget hari ini. Kok bisa melakukan sampai 7 kali tanpa kelelahan? Sayang, kamu begitu perkasa. Apa sih rahasianya? Manja si perempuan yang tak lain adalah Yanti, sahabat dekat Asih di kampung. Darah Asih mendidih mendengar percakapan tak sopan itu. Rahasia? Ini dia rahasia keperkasaanku, madu Arab. Kiriman istriku Asih. Sahut Andi sambil menunjukkan botol madu Arab yang dikirimkan Asih dulu. Madu ini sangat mujarab. Setelah rutin minum madu Arab asli, sakit paru-paruku sudah sembuh dan kau tahu sendiri, hari ini aku bisa melakukannya 7 kali dengan kamu. Hahaha, sahut Andi bangga. Kemarahan Asih kini telah memuncak. Dengan langkah gemetar, ia melabrak suami dan selingkuhannya itu. Apa yang kalian lakukan di sini? Hardik Asih dengan suara bergetar. Andi sangat terkejut dan gugup melihat Asih tiba-tiba telah berdiri di depannya. Sementara Yanti tampak ketakutan, namun tetap mencoba duduk di tempatnya. Andi, sungguh kejam dirimu. Aku, istrimu banting tulang di negeri orang, kamu malah selingkuh sama temanku sendiri. Semprot Asih dengan nada yang semakin tinggi. Dan kau Yanti, kamu teman yang kupercaya. Teganya kamu bermain gila dengan suamiku. Andi gemetar, ia mencoba memberikan penjelasan. Tetapi semuanya terdengar seperti alasan yang konyol dan lemah. Sementara, Yanti tertunduk lesu dan diam 1000 bahasa. Kemarahan Asih semakin membara. Dadanya naik turun menahan emosi yang memuncak. Demi Allah, aku lakukan semua ini untuk kamu dan Ilham. Dan inikah balasanmu? Ternyata benar, ada peribahasa air susu dibalas dengan air tuba. Teriak Asih dengan air mata mengalir deras. Sementara Andi hanya tertunduk, tidak mampu berkata apa-apa. Pengkhianatan itu terasa seperti pisau tajam yang menusuk hati Asih, menghancurkan semua perjuangan dan pengorbanannya selama ini. Asih berlari ke dalam rumah, menangis terseduh-seduh sambil memeluk foto Ilham yang masih terbingkai rapi di meja. Perasaan sakit hati, kecewa, dan marah bercampur menjadi satu. Rumah kecil yang dulu menjadi tempat penuh cinta, kini laksana neraka yang panas membara. Asih sama sekali tak menyangka bahwa perjuangannya di negeri orang justru dibalas dengan pengkhianatan yang kejam. Oleh suami yang ia cintai. Oleh sahabat yang ia percayai. Benar-benar kejam. Tak lama, Ilham berlari menghampirinya dengan senyum polos. Ibu! Ibu sudah pulang. Seru Ilham sambil memeluk erat tubuh Asih. Tangisan Asih semakin pecah. Dalam dekapan anaknya, ia menemukan alasan untuk tetap bertahan meski hatinya hancur berkeping-keping. Ilham adalah satu-satunya hal yang membuatnya merasa masih hidup, meski batinnya telah mati rasa. Andi mencoba masuk ke dalam rumah, tetapi Asih mencegahnya dengan tatapan tajam. Pergi, Mas. Aku tak ingin melihatmu lagi, dan tak ingin mendengar apapun darimu sekarang. Geramnya dengan suara yang tegas namun penuh luka. Andi hanya bisa menunduk dan melangkah keluar rumah, meninggalkan Asih dan Ilham berdua. Asih menceritakan semua yang terjadi kepada sahabat dekatnya, Lina, yang tinggal di desa yang sama. Lina mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan pelukan hangat yang menenangkan Asih. Aku tahu ini berat, Asih, tapi kamu harus kuat, demi Ilham, kata Lina dengan suara lembut. Lina juga mengingatkan Asih bahwa ia tidak sendirian. Kamu punya aku dan keluarga kecilmu. Jangan biarkan pengkhianatan Andi menghancurkan semangatmu. Kamu sudah berjuang terlalu jauh. Jadi jangan sampai kamu menyerah sekarang. Kata-kata itu menjadi penyemangat bagi Asih, meski hatinya masih penuh luka. Dengan bantuan Lina, Asih mulai memikirkan langkah selanjutnya. Ia tidak ingin tenggelam dalam kesedihan,
karena ia tahu bahwa Ilham membutuhkan dirinya lebih dari sebelumnya. Hari-hari berikutnya, Asih mulai fokus pada dirinya sendiri dan anaknya Ilham. Ia menjual sebagian barang-barang yang ia bawa dari Arab, termasuk hadiah dari Fatimah, untuk memulai usaha kecil-kecilan. Dengan uang hasil penjualan itu, Asih membuka warung kecil di depan rumahnya. Asih menemukan kebahagiaan baru dalam usahanya tersebut. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan dagangannya. Warung kecil itu menjadi sumber penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan Ilham. Meskipun kehidupannya sederhana, Asih merasa lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Ilham juga menjadi alasan utama Asih untuk terus bangkit. Melihat anaknya tertawa dan bermain di depan rumah memberinya kekuatan untuk melupakan luka yang ia alami. Dalam hati, Asih bertekad untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi Ilham, meskipun ia harus melakukannya sendirian. Suatu sore, saat Asih sedang sibuk melayani pembeli di warungnya, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumahnya. Dari dalam mobil, seorang wanita turun dengan pakaian khas Arab dan senyum ramah. Asih terkejut saat mengenali wanita itu, Nyonya Fatimah, istri Tuan Walid. "Asih, apa kabar?" sapa Fatimah dengan suara hangat. Asih tergagap, tidak menyangka Fatimah akan datang jauh-jauh dari Arab ke desanya yang terpencil. "Nyonya Fatimah, bagaimana Anda bisa ke sini?" tanyanya. Fatimah menjelaskan bahwa ia datang untuk berlibur ke Indonesia dan sengaja mencari Asih karena merasa sangat kehilangan. Asih menyambut Fatimah dengan rasa haru. Kehadiran Fatimah seperti oase di tengah gurun kehidupannya yang penuh cobaan. Fatimah bahkan menawarkan bantuan kepada Asih, tetapi Asih menolak dengan halus. "Saya sudah cukup dengan apa yang saya miliki sekarang, Nyonya." "Terima kasih atas kebaikan Anda," jawabnya tulus. "Usaha warung ini pun dari hasil bantuan Anda dan Tuan Walid. Mohon maaf, tas dan barang mahal yang Anda berikan kemarin sudah saya jual untuk modal usaha warung ini." Fatimah pun terharu mendengar penjelasan Asih. "Oh, tidak apa-apa. Asalkan itu baik bagimu dan anakmu," pesan Fatimah. Pertemuan dengan Nyonya Fatimah memberi Asih semangat baru. Ia merasa dihargai dan diingat oleh seseorang yang pernah menjadi bagian dari hidupnya di tanah rantau. Dukungan Fatimah, meskipun hanya berupa kata-kata, menjadi motivasi bagi Asih untuk terus melangkah. Asih kini sepenuhnya fokus pada usahanya dan membesarkan Ilham. Ia belajar memaafkan dirinya sendiri atas semua yang terjadi, meskipun butuh waktu untuk memaafkan Andi. "Hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan, tapi aku akan membuatnya berarti," gumam Asih sambil memandang Ilham yang tertawa riang di halaman rumah. Meski perjalanan hidupnya penuh liku, Asih merasa bahwa ia telah menemukan kekuatannya sendiri. Ia mungkin telah kehilangan banyak hal, tetapi ia juga mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan dan terus berjuang demi masa depan anaknya. Meskipun Asih mencoba menjalani hidupnya dengan penuh semangat, bayangan masa lalunya tidak sepenuhnya hilang. Dalam hati kecilnya, ia masih mencintai Andi. Bagaimanapun juga pria itu adalah cinta pertamanya, dan telah menjadi pendamping hidup selama bertahun-tahun. Namun, cinta itu kini bercampur dengan rasa sakit dan pengkhianatan. Asih sering memikirkan apakah ia harus memberi Andi kesempatan kedua, terutama demi Ilham yang sangat merindukan kehadiran ayahnya. "Ibu, kapan ayah pulang?" tanya Ilham suatu hari dengan mata penuh harap. Pertanyaan itu membuat Asih kembali mempertimbangkan keputusannya. Ia tahu, meskipun Andi telah menyakitinya, ia tetap ayah bagi anak semata wayang yang paling ia cintai, Ilham. Dengan hati yang berat, Asih memutuskan untuk bicara dengan Andi. Ia meminta Andi untuk datang ke rumah, bukan sebagai suami, tetapi sebagai seorang ayah yang ingin membangun kembali hubungan dengan anaknya. Ketika Andi datang, suasana terasa canggung. Asih menyambutnya dengan wajah datar, tetapi Ilham langsung berlari memeluk ayahnya. "Ayah, aku kangen ayah," seru Ilham sambil tertawa lebar. Melihat kebahagiaan di wajah anaknya, hati Asih sedikit luluh. Andi berusaha meminta maaf kepada Asih. "Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar, Asih. Aku sangat menyesal, dan aku akan melakukan apa saja untuk memperbaikinya," katanya dengan nada penuh penyesalan. Asih mendengarkan dengan hati yang bergejolak. Ia ingin percaya,
Tetapi rasa sakit yang ditinggalkan Andi terlalu dalam untuk dilupakan begitu saja. Namun, demi Ilham, Asih memutuskan untuk memberi Andi kesempatan kecil untuk memperbaiki dirinya. Aku tidak menjanjikan apa-apa, Mas. Tapi jika kamu benar-benar ingin berubah, buktikan itu melalui tindakan, bukan hanya kata-kata, ucap Asih tegas. Andi mulai sering datang ke rumah untuk menghabiskan waktu bersama Ilham. Ia membantu Asih di warung dan berusaha menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh ingin kembali menjadi bagian dari keluarga mereka. Asih tetap menjaga jarak, namun ia tidak bisa mengabaikan usaha Andi yang terlihat tulus. Di sisi lain, Asih juga merasa lebih tenang karena fokusnya kini adalah membesarkan Ilham. Ia tidak ingin perasaan pribadinya mengganggu kebahagiaan anaknya. Setiap kali melihat Ilham tertawa bersama Andi, hati Asih terasa hangat. Ia tahu bahwa kebahagiaan Ilham adalah prioritas utamanya. Meski begitu, Asih tetap tegas pada dirinya sendiri. Ia tidak akan kembali kepada Andi kecuali ia yakin bahwa Andi benar-benar berubah. Aku sudah cukup terluka. Jika aku memberinya kesempatan lagi, itu harus benar-benar pantas, gumamnya dalam hati. Setelah beberapa bulan berlalu, Andi mulai menunjukkan perubahan nyata. Ia tidak hanya membantu di warung, tetapi juga mencari pekerjaan untuk membuktikan kesungguhannya. Ia bahkan mulai mengikuti pengajian di masjid, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya. Asih perlahan mulai membuka hatinya. Ia tahu bahwa tidak ada manusia yang sempurna, termasuk dirinya sendiri. Pengalaman pahit yang ia alami mengajarkannya tentang pentingnya memaafkan, meski itu tidak mudah. Suatu malam, setelah Ilham tertidur, Andi kembali meminta maaf kepada Asih. Aku tahu aku mungkin tidak pantas untukmu lagi, Asih. Tapi aku berjanji, jika kamu mau menerimaku kembali, aku akan menjadi suami dan ayah yang lebih baik, ucapnya dengan nada penuh harap. Asih menatap Andi lama, mencoba mencari kejujuran di matanya. Asih akhirnya memutuskan untuk memberi Andi kesempatan kedua. Aku mau mencoba, Mas. Tapi ini adalah kesempatan terakhir. Jika kamu mengkhianati aku lagi, aku tidak akan ragu untuk pergi, ujar Asih tegas. Andi mengangguk penuh syukur, berjanji untuk tidak mengecewakan Asih lagi. Kehidupan keluarga kecil itu perlahan kembali membaik. Asih dan Andi bersama-sama membangun usaha warung mereka, sementara Ilham tumbuh dengan penuh cinta dari kedua orang tuanya. Meski luka di hati Asih masih ada, ia belajar untuk melangkah maju. Asih menyadari bahwa hidup adalah tentang perjalanan, bukan tujuan akhir. Perjalanan itu mungkin penuh liku, tetapi selama ia memiliki ilham dan semangat untuk terus berjuang, ia tahu bahwa ia akan selalu menemukan jalan untuk bangkit. Kini, ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu, tetapi dalam harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kisah Asih TKW cantik asal Jawa Tengah adalah cerminan perjuangan banyak orang yang harus menghadapi kerasnya kehidupan. Penuh perjuangan, pengorbanan, dan cinta. Namun juga dihiasi dengan intrik dan pengkhianatan. Namun, dari semua cobaan yang dilalui, Asih membuktikan bahwa kekuatan sejati datang dari hati yang ikhlas dan cinta yang tulus, terutama untuk anak yang paling dicintainya. Meski tidak mudah, Asih memilih untuk memaafkan dan memberikan kesempatan kedua untuk Andi, demi keluarganya. Karena ia percaya bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tanpa luka, tetapi tentang bagaimana kita bangkit setelah terluka. Buat kalian yang terinspirasi oleh cerita ini, jangan lupa untuk subscribe channel Lakon Kehidupan, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Dan tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk doa kita bersama untuk hidup yang lebih baik. Semoga kisah ini membawa hikmah dan semangat baru untuk kita semua. Amin.